Selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 18 Januari 2026. Pekabaran dari 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh, Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Para pengikut William Miller percaya bahwa mereka sedang memberitakan pekabaran malaikat pertama dan Wahyu 14 ayat 6-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran itu menyerukan untuk takut akan Allah, memuliakan Dia, dan menyembah Sang Pencipta, karena telah tiba saat penghakimannya. Bagi mereka, saat penghakiman ini merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, yang juga dikaitkan dengan pemulihan tempat kudus dalam Daniel 8 dan perumpamaan mempelai laki-laki dalam Matius 25. Awalnya, khotbah mereka tampak tidak bermasalah, namun seiring mendekatnya tahun 1843 yang dinubuatkan, ketegangan mulai muncul. Saat itu, para penganut Advent masih beribadah bersama jemaat gereja-gereja lain. Mereka tidak bisa berdiam diri karena kedatangan Kristus adalah harapan terbesar yang ingin mereka bagikan. Masalahnya, mayoritas jemaat di gereja mereka mulai jenuh mendengar topik yang diulang-ulang. Konflik pun tak terhindarkan. Banyak gereja akhirnya memutuskan untuk mengusir para penganut Advent dan melarang pendeta mereka berkhotbah. Dalam situasi ini, para penganut Advent merespon dengan khotbah Charles Fitch tentang pekabaran malaikat kedua dalam Wahyu 14 ayat 8. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Mereka juga mengutip Wahyu 18 ayat 4. Keluarlah kamu dari antara dia, hai umatku. Bagi mereka, gereja-gereja yang menolak pekabaran kedatangan Kristus yang segera dianggap sebagai Babel yang harus ditinggalkan. Pekabaran malaikat kedua ini memberikan alasan teologis bagi umat Advent untuk memisahkan diri dari gereja-gereja lama mereka dan mulai membentuk persekutuan sendiri. Yang terpenting, langkah ini memberi mereka kebebasan untuk terus mempelajari Alkitab sesuai tuntunan Tuhan. Setelah kekecewaan Oktober 1844, kebebasan inilah yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang dari pekabaran malaikat kedua menuju pekabaran malaikat ketiga. Jalan menuju kebenaran tidak selalu mulus, tetapi kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap pemimpin umatnya bahkan di tengah kebingungan dan kesulitan duniawi. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang kiranya boleh menguatkan iman kami masing-masing. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biarlah perlindungan tangan Tuhan boleh menjadi bagian kami juga. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.